Sudah sangat banyak profesi beliau ini, pekerjaan beliau, publikasi juga sangat banyak, barangkali tidak perlu kami bacakan secara lengkap. Kepada Pak Wahyu kami persilakan, waktunya ada sekitar 10 sampai 15 menit Pak, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin kepada admin saya bisa ditampilkan. Baik, lanjut ke slide pertama. Lanjut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah dijelaskan secara mentail apa saja yang menjadi kebijakan dan tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada hak belajar 3 semester di program studi. Ada 8 program yang akan saya soroti pada kegiatan wirausahaan tentunya, karena saya seperti spesialis di mengaku di mata kuliah entrepreneurship untuk di beberapa perguruan tinggi. Yang kedua tentang bagaimana magang atau praktek kerjasama di luar perguruan tinggi. Untuk Merdeka Belajar ini bisa kita teruskan karena sudah dijelaskan secara detail oleh narasumber selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba untuk menyoroti tentang bagaimana program pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Sering sekali Bapak Ibu sekalian, para dosen itu dituntut bukan hanya pada tanggung jawab profesinya saja, tetapi adalah bagaimana pengetahuan masing-masing dosen itu memiliki tanggung jawab intelektual untuk memberikan metodologi dan pembelajaran yang memberikan motivasi. Dosen sifatnya hanya sebagai fasilitator sehingga memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Tanggung jawab intelektual itu bukan hanya sekedar memberikan materi kemudian ditinggal pergi hanya 1 hari atau beberapa jam, tetapi dosen memberikan tanggung jawab sepenuhnya sampai mahasiswa dinyatakan lulus, bahkan bukan hanya lulus di bidang studi yang diampu oleh para dosen, tetapi nanti ketika akan lulus menjadi mahasiswa atau alumni dari sebuah perguruan tinggi yang Bapak Ibu mengajar di situ. Tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab profesional. Sebagai seorang profesional, dosen dituntut untuk betul-betul memahami profesinya dengan juga terus belajar bagaimana tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang sistem informasi manajemen dalam pembelajaran, saya kira bahwa dosen akan ditinggal jauh oleh era industri 4.0 atau society 5.0. Tanggung jawab ketiga adalah tanggung jawab spiritual. Tanggung jawab intelektual dan profesional itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada para atasan, kepada kaprodi, kepada dekan, kepada rektor, atau kepada perguruan tinggi, tetapi juga kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah pertanggungjawaban pertanggungjawaban pengabdian. Dan itulah setinggi-tingginya pengabdian seorang dosen yang kelak akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, pada era sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para narasumber, terutama oleh Bapak Budi Jatmiko tadi, bagaimana setiap kita yang ada di kampus sebagai tenaga akademik, sebagai dosen, mampu memahami tentang revolusi industri 4.0, bagaimana tentang masyarakat digital, bagaimana tentang energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Banyak di negara-negara berkembang seperti di Jepang ataupun negara-negara yang sudah maju, revolusi industri 4.0 sering sekali eliminasi peran-peran atau tenaga-tenaga manusia yang sudah digantikan oleh mesin, digantikan oleh robot. Dan itu saat ini
muncul sebuah revolusi baru yang disebut dengan Society 5.0 yang bagaimana mensepadankan, menselaraskan agar hadirnya revolusi industri 4.0 itu tidak mengeliminasi tenaga-tenaga manusia. Industri 4.0 adalah dalam rangka membantu sebagai tools atau alat untuk mempermudah kerja-kerja manusia, mengerjakan hal-hal yang sangat berbahaya, yang secara manusiawi tidak memungkinkan dikerjakan oleh manusia. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, bagaimana kita dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu? Hari ini hampir semua media, baik media konvensional maupun media sosial, sudah membanjiri seluruh informasi dan komunikasi kita, baik melalui Genjet, baik melalui internet, dan semua media sosial itu sangat mempengaruhi literasi kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi Merdeka Belajar, seluruh sivitas akademika harus memperbaiki literasi daya baca, literasi budaya, literasi teknologi, dan literasi keuangan. Terutama literasi teknologi tentunya. Literasi teknologi itu tidak mungkin proses Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu berlangsung, apalagi di era pandemi ini, apabila dosennya tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi, tidak menguasai sistem informasi dan manajemen. Oleh karena itu, salah satu teori yang memandu kita untuk bagaimana literasi kita berjalan dengan baik itu adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Otto Schnarr. Teori U itu paling tidak ada 3: co-initiating atau memulai bersama, co-sensing, resensing, co-creating, dan yang terakhir ini bagaimana co-evolving. Jadi ada 5 tahapan yang harus dilalui agar setiap tenaga akademik, baik dosen, tenaga administrasi, kemudian mahasiswa, bisa bekerja memperbaiki literasinya. Literasi baca itu bagaimana daya baca. Daya baca itu bagaimana komunikasi terbangun. Kemudian dengan model pembelajaran PJJ ini, apakah literasi daya baca itu bisa berlangsung dengan baik atau tidak, tergantung bagaimana dosen-dosen bisa memberikan pembelajaran secara baik. Dan selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di masa depan yang dekat ini, bagaimana kita mengimplementasikan perguruan tinggi mampu mengimplementasikan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu, paling tidak ada 3 atau ada beberapa gagasan penting agar perguruan tinggi kelak menjadi entrepreneurship university. Perguruan tinggi yang bukan hanya mencetak lulusannya itu menjadi para pencari pekerjaan, tetapi adalah perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan-lulusannya untuk menjadi entrepreneurship atau menjadi pengusaha-pengusaha, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan modern. Salah satu prasyaratnya itu adalah bagaimana perguruan tinggi itu, terutama inventornya. Inventor itu adalah hasil-hasil penelitian, baik oleh profesor, oleh doktor, oleh dosen-dosen, penelitian mahasiswa itu, penemuan dari penelitian itu bukan hanya diletakkan di laci-laci atau sebagai penghias, atau hanya sekedar sebagai prasyarat untuk menaikkan KUM atau nilai poin saja, tetapi tidak dipergunakan penelitian itu untuk pengembangan bisnis, atau bisa dimanfaatkan untuk pengembangan di masyarakat. Itu yang penting di masa yang akan datang, bagaimana penelitian itu bisa didayagunakan menjadi sebuah sumber penghasilan, baik oleh perguruan tinggi maupun oleh mahasiswa. Yang kedua, kita harus tetapkan dari awal bagaimana aktor atau pelaksana. Aktor-aktor itu tentu saja bagaimana kerjasama antara dosen, guru besar, dan para mahasiswa dalam melaksanakan
sebuah penelitian-penelitian itu menjadi karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki nilai bisnis. Yang ketiga, kita membutuhkan semacam regulator atau pengambil penyusun kebijakan-kebijakan yang harus berpihak secara adil, baik bagi perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, baik kepada dosen-dosen yang senior maupun dosen-dosen yang baru menapaki di dunia akademik. Dan regulasi-regulasi yang disusun itu harus mampu laksana, bukan hanya untuk perguruan-perguruan tinggi yang memiliki akses sedemikian rupa di kota-kota besar, tetapi juga perguruan-perguruan tinggi yang ada di seluruh tanah air. Yang selanjutnya adalah soal investor. Kita harus berpikir secara matang bagaimana investasi terhadap sebuah hasil-hasil penelitian itu menjadi sebuah bisnis harus dibiayai oleh pemerintah. Pembiayaan itu tentu dalam bentuk permodalan, hibah, bisa hibah atau apapun, dan bisa juga dengan kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah inkubator. Semua gagasan baik itu tanpa inkubator, oleh karena itu Dirjen Dikti tentu selama hampir sudah puluhan tahun sudah menetapkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki atau wajib menjalankan mata kuliah kewirausahaan di kampus-kampus. Dan saat ini juga sudah ditetapkan sebuah kewajiban kepada perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi harus memiliki inkubator bisnis. Dengan lima tahapan ini, ada inventor, ada aktor, ada regulator, ada investor, dan ada inkubator. Saya yakin dan percaya bahwa setiap perguruan tinggi akan mampu menghadapi atau dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Selanjutnya, dan untuk memudahkan bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi dan kreativitas di perguruan tinggi, sering sekali kita menggunakan 3 konsep utama, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dengan 3 konsep ini, saya kira perguruan tinggi dimanapun bisa menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Amati tentu bagaimana yang sudah berlangsung, tiru tentu ditiru dengan cara seksama, secara intelektual, modifikasi tentu agar tidak menyalahi hak karya intelektual. Ini yang harus dijaga oleh para regulator. Dan 3 tahapan ini paling tidak akan mempermudah, mempercepat seluruh kampus di Indonesia ini akan bisa menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke, selanjutnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana harapan kita bahwa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu tidak meninggalkan filosofi dari sebuah pendidikan yang mencerahkan. Apa itu? Pendidikan yang mencerahkan adalah pendidikan bahasa. Bagaimana pendidikan itu tetap mencari kebenaran dari koherensi kenyataan-kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendidikan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu tetap merujuk kepada apa yang disebut dengan masa atau kemampuan untuk menangkap arah atau gerak dari peristiwa. Kalau peristiwa di masa yang akan datang bahwa teknologi sebagai panduan utama, maka perguruan tinggi harus tidak boleh ketinggalan dalam literasi teknologi, termasuk literasi keuangan atau finansial. Kemudian yang ketiga adalah rasa bahasa atau keserasian, rasa seni atau keindahan seni. Kemudian adalah yang terakhir adalah yasa, kemampuan untuk menemukan hal-hal yang sakral atau yang suci. Pendidikan tidak boleh terlepas dari hal-hal yang sifatnya spiritual, akhlak, sehingga di masa yang akan datang, sepintar apapun Anda, seahli apapun Anda, bila Anda tidak memiliki attitude atau akhlak, Anda tidak memiliki karakter, tidak memiliki akal budi yang baik, maka pendidikan itu akan sia-sia saja. Dan terakhir di penutup, kesimpulan dari apa yang bisa saya sampaikan untuk urun rembuk dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah bagaimana setiap kampus di Indonesia
sudah saatnya untuk mempertimbangkan, mempelajari secara sungguh-sungguh tentang industri 4.0 dan society 5.0. Kemudian memperbaiki literasi, baik literasi bacanya, literasi teknologi, literasi finansial, dan yang lain-lainnya. Kemudian bagaimana di masa yang akan datang kampus tidak hanya berorientasi menjadikan lulusannya hanya menjadi pencari kerja, tetapi kampus sudah berorientasi bagaimana lulusan perguruan tingginya itu menjadi orang-orang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, bagaimana Merdeka Belajar dan kampus Merdeka tidak boleh tercerabut dari pendidikan yang mencerahkan. Saran saya dalam webinar kali ini adalah bagaimana pendidikan di masa yang akan datang di setiap kampus, terutama di WISU, akan menerapkan bagaimana pendidikan learning by doing, dan saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Budi Jatmiko tadi, bagaimana kolaboratif learning itu bisa diimplementasikan di kampus-kampus di Indonesia. Rekomendasi saya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita, kreativitas kita, dan inovasinya. Saat ini sudah mencapai inovasi di 5G atau bukan 4G lagi, tapi sudah implementasi di 5G, bahkan sudah ada yang mengimplementasikan di 7G. Bagaimana inovasi-inovasi baru, kreativitas baru itu bisa diimplementasikan. Dan tentunya sebagai fasilitator untuk kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus memfasilitasi sarana dan prasarana, serta bagaimana penguatan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa diterapkan di kampus. Terima kasih sumbang saran saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Fakultas Pertanian. Barangkali sudah semua presenter menyampaikan materi kepada kita. Sungguh banyak hal yang sudah kita terima pada kesempatan ini. Maka tentunya ada waktu kita sekitar setengah jam ke depan, 30 menit untuk berdiskusi, berdialog. Maka kepada para peserta yang ingin berdialog dengan kita, silakan untuk langsung bertanya dengan raise hand, atau juga lewat kolom chat yang sudah kita siapkan yang sudah tersedia di sebelah kanan. Mungkin langsung saja ada yang langsung ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan. Tadi saya catat tadi ada yang ingin bertanya tadi langsung. Apakah masih ada bersama kita Nur Fadilah Fatah Sitompul? Ada? Oh, barangkali masih menunggu barangkali. Di chat kita sudah melihat ada di sini pertanyaan dari ini barangkali seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya, apabila mahasiswa magang 1 semester di fakultas lain, misalnya mahasiswa pertanian ke fakultas ekonomi, ada mata kuliah yang diambilnya yang berhubungan dengan penelitiannya, apakah mata kuliah yang dimaksud bisa konversi dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Pertanian atau ditambahkan? SKS-nya berapa? Pertanyaan ditujukan kepada Pak Firman dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi barangkali pertanyaannya adalah, ini mungkin dari mahasiswa kita, dari beberapa mahasiswa yang sudah bertanya kepada kita, bagaimana kira-kira prakteknya apabila salah seorang mahasiswa di dalam satu prodi, dia mengambil mata kuliah di prodi lain di perguruan tinggi yang sama, atau mungkin barangkali juga di perguruan tinggi yang berbeda. Mungkin ada penjelasan teknis secara singkat dari Pak Firman Hidayat. Silakan Pak, menunggu pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Ilham. Ya, memang dimungkinkan dengan skema Kampus Merdeka Belajar itu mahasiswa kita belajar di luar program studinya di dalam kampus yang sama, dan SKS-nya itu bisa ditambahkan ke dalam SKS mahasiswa tersebut.
dan hal yang sama juga sama saja bisa dilakukan dengan perguruan tinggi lain, belajar dengan di kampus perguruan tinggi lain. Di Dikti sendiri juga menyiapkan ada program pertukaran mahasiswa, ada permata sakti kita yang bisa kita diikuti oleh perguruan tinggi negeri dan swasta juga, yang saat ini permata sakti ini dilakukan secara daring gitu. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan. Yang perlu diperhatikan adalah yang mata kuliah yang menjadi tambahan tersebut bukan mata kuliah wajib. Jadi mata kuliah wajib mahasiswanya tidak hilang. Jadi yang menjadi mata kuliah pilihan saja yang bisa ditambahkan sebagai mata kuliah hak belajar 3 semester di luar program studi. Jangan sampai mata kuliah wajibnya hilang juga gitu, yang dari program tersebut gitu. Itu Pak Moderator, terima kasih. Ya, barangkali cukup jelas pertanyaan dari peserta tadi. Ada barangkali di antara peserta yang langsung bertanya kepada narasumber kita, silakan, dipersilakan. Sambil menunggu kepada Pak Budi Jatmiko, kita juga mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman, terutama dari kalangan perguruan tinggi swasta, Pak Budi, terkait dengan sepertinya dosen-dosen di perguruan tinggi swasta itu agak dinomor dua kan katanya, mungkin juga dengan Pak Firman Hidayat barangkali, dalam konteks pengajuan kepangkatan juga, dalam konteks kesempatan untuk mendapatkan bantuan-bantuan begitu. Ya, oleh karena itu barangkali mungkin ada sesuatu hal yang agak mengganjal itu. Apakah memang seperti itu keadaannya gitu? Ya, jadi karena terutama di Sumatera Utara yang notabene perguruan tingginya yang swasta juga sangat banyak dan mahasiswanya juga luar biasa banyaknya, tentunya bagaimana meningkatkan kapasitas dari staf pengajar, kapasitasnya itu dan kapabilitasnya tentunya kan harus dilihat juga dari jabatan fungsional dari para dosen bersangkutan. Sepertinya ini barangkali kesannya, barangkali terkesan bahwa ada semacam perlakuan yang kurang apa, kira-kira begitu. Mungkin Pak Firman juga atau Pak Budi nanti bisa menjelaskan kepada kita. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi saya tambahkan dulu tadi untuk pertanyaan pertama. Jadi memang kalau ngambil mata kuliah di program studi ada di kampus, itu diperbolehkan tanpa izin. Tetapi kalau di luar kampus berarti harus memiliki izin karena nanti harus dikonfirmasi di PDPT. Nah, itu tambahannya. Ya, kemudian bagaimana? Apakah dosen kita ini perlakuannya antara PTS dengan PTN sama atau beda? Jelas berbeda. Yang pertama yang berbeda adalah bahwa kalau dosen perguruan tinggi negeri itu dengan sendirinya mendapatkan sertifikasi dosen itu langsung. Ya, kalau PTS harus ngantri. Ya, karena memang pemerintah tidak memiliki keuangan yang cukup. Nah, sehingga dengan saya kira kami di beberapa kesempatan dengan menteri-menteri terdahulu, ya, dengan Pak Johar sering mengatakan kepada menteri dan termasuk Pak Dirjen bahwa kita saatnya sudah tidak boleh dikotomi antara PTN, PTS, termasuk di dalamnya adalah para dosen. Jika banyak para dosen itu untuk mengupgrade mohon maaf, kepangkatan itu sulitnya bukan main. Maka saya dari 6 tahun yang lalu, mohon maaf 7 tahun yang lalu, melakukan yang disebut dengan penilaian kepada L2 Dikti, Direktur, Dirjen, ya, termasuk Pak Menterinya sendiri kami nilai dan saya laporkan kepada Presiden. Maka Bapak Ibu, jika ada perlakuan para dosen yang kurang berkenan dalam mencapai kepangkatan di L2 Dikti maupun di Dikti, silakan laporkan kepada saya, nanti saya akan coba memberikan bantuan-bantuan yang bersifat
tentu mengklarifikasi karena banyak terjadi yang tadi Pak Johan katakan ini menjadi proyek di negara-negara maju. Di negara-negara maju yang guru besar itu ya kampusnya yang memberikan penghargaan guru besar. Oleh karenanya jangan diberikan guru besar itu atas dasar kompensasi di sertifikasi dosen, sehingga kementerian itu sulit untuk mencapai guru besar karena nanti akan menaikkan pangkat dan menaikkan keuangan. Itu yang menjadi masalah. Jadi ide yang paling sederhana adalah silakan guru besar itu disahkan langsung oleh perguruan tinggi, tidak berkaitan dengan keuangan atau sertifikasi dosen, sehingga nanti sertifikasi dosen kaitannya adalah objek atau inovasi yang ada. Jadi tidak harus dengan naik guru besar pangkatnya, kemudian langsung keuangannya naik, dalam arti mohon maaf, sertifikasinya naik. Nanti sertifikasi itu akan diberikan kenaikannya, indikatornya harus berubah kepada karya-karya ilmiah atau karya-karya inovasi. Nah ini memang betul terjadi laporan beberapa perguruan tinggi dan dosen-dosen di berbagai wilayah untuk mengurus jabatan akademik dan lain sebagainya dipersulit di L2 Dikti. Biasanya kalau ada yang melapor, nanti saya akan langsung bisa menegur di wilayah masing-masing kepada L2 Dikti maupun bagian-bagian tertentu, sehingga kami memberikan pembelaan-pembelaan. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Budi. Mungkin ada tambahan dari Pak Firman, Pak? Mungkin? Suaranya Pak Firman nggak kedengaran? Kedengaran Pak? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, memang tidak bisa kita hindarkan, memang ada perbedaan antara dosen PNS dengan dosen PTS. Misalkan memang dari segi keuangan negara itu kalau PNS dapat sertifikasi langsung, dan juga terkait dengan guru besar, memang undang-undang saat ini belum memungkinkan perguruan tinggi bisa langsung untuk mengangkat guru besar. Dan seperti yang disampaikan Pak Budi, saya setuju juga, memang saat ini permasalahan besar kalau dengan menggunakan peraturan yang ada untuk pengangkatan guru besar itu terkait dengan sertifikasi guru besar yang anggaran yang dibutuhkan untuk sertifikasi guru besar itu cukup besar, dan itu menjadi pertimbangan juga dalam pemberian guru besar saat ini. Kedepannya ada perubahan peraturan di mana perguruan tinggi dapat mengangkat sendiri guru besarnya tanpa transisi dengan sertifikasi guru besar, seperti juga jadi bahan kajian di internal di Dikti sendiri saat ini. Selanjutnya terkait dengan program-program, sebenarnya jika dibandingkan sebelum-sebelumnya, saat ini anggaran untuk PTS itu hibah-hibah untuk perguruan tinggi yang bisa dikompetisikan juga oleh perguruan tinggi swasta juga saat ini mungkin paling besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jauh lebih baik, sekarang jauh lebih baik. Ya, betul. Jadi ada sekitar kalau kita gabungkan antara matching fund dengan PKKM competitive fund, itu ada sekitar 750 miliar untuk anggaran Kampus Merdeka dan matching fund. Itu di luar program-program di Dikti lainnya, seperti program non-degree dan program-program lainnya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Firman, tentu saya sudah berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Mas Nizam, karena dari diri terdahulu baru sekarang Mas Nizam yang sangat perhatian kepada PTS. Tentu saya mengapresiasi luar biasa. Misalnya teman-teman KIP yang dulu hanya kita mendapatkan 10 hingga 15%, kita sekarang bisa mencapai 50% lebih. Ini luar biasa, dan kami berjuang bersama Pak Johar di Komisi 10 ya untuk meningkatkan itu semua.
termasuk bagaimana kampus merdeka adalah ide-ide dari tahun 2007 agar kami diberi kebebasan karena kami ini sudah melakukan kampus merdeka di berbagai perguruan tinggi yang saya bina itu dari tahun 97. Ya, kami sudah berkiblat dengan Jerman 5 semester di kampus, 1 tahun setengah dari industri. Dan alhamdulillah pertemuan saya dengan Mas Nadiem sangat terinspirasi dan Mas Nadiem sudah memberikan ini semua. Tinggal ya memperbaiki lagi lah. Dari menteri-menteri terdahulu saya kira Mas Nadiem luar biasa pencapaiannya. Jadi saya titip pesan kepada Mas Firman dalam rapat-rapat, tentu ucapan terima kasih kepada jajaran Kemenristek Dikti yang sudah sangat membantu PTS lebih dari yang terdahulu, tetapi ada beberapa misalnya peraturan-peraturan yang masih membelenggu di mana peraturan-peraturan PJJ mestinya dihapus ya, kemudian juga lambatnya proses penggabungan prodi, penggabungan PTS ini yang masih mengganjal. Beberapa kali kemarin saya ngisi seminar bareng dengan Bu Paris, itu juga sudah kita bicarakan, mudah-mudahan nanti Mbak Paris sudah bisa memperbaiki. Beberapa hari yang lalu saya sudah juga WA Mas Nizam dan tolong diingatkan kembali agar kita juga diperhatikan juga masalah pada perguruan tinggi kesehatan yang belum merdeka sama sekali. Perguruan tinggi kesehatan harus menggunakan LAMPTKes yang harus bayarnya mahal dan tidak otomatis seperti perguruan tinggi dan program studi yang lain. Ini juga menjadi catatan besar. Semakin nanti kembali ke LAM itu ujung-ujungnya cari duit, dan akhirnya kembali kalau LAM berdiri ini dulu perlu Mas Firman dan teman-teman ketahui, di tahun 2008 dengan Pak Joko Santoso selaku Dirjen dengan Pak Nuh, dulu saya salah satu penggagas lahirnya lembaga akreditasi mandiri dan saya ketua lembaga akreditasi mandiri APTISI waktu itu, untuk bisa lahir akreditasi mandiri yang sudah dulu digagas pertama kali oleh Pak Satrio Brojonegoro waktu beliau masih menjadi Dirjen. Tetapi di perjalanan akreditasi mandiri ini harus bayar sendiri, yang 1 tahun pertama dan tahun kedua itu dibiayai pemerintah. Dan sekarang LAMPTKes, saya kebetulan menjadi ketua perguruan tinggi kesehatan negeri dan swasta, ini menjadi masalah besar. Kenapa mereka harus bayar dan banyak perguruan tinggi tutup karena prodi-prodi akreditasi mereka dari program studi dan akademi yang program studinya 1 prodi saja, mahasiswanya hanya sekitar 100 sampai 200, mereka harus membayar antara 70 hingga 85 juta, ini menjadi besar sekali dan akhirnya mereka tidak merdeka sekali. Dan untuk mahasiswa, mohon maaf, pendidikan dan kesehatan itu tidak merdeka karena mereka tidak bisa memilih seperti program studi yang lain. Ini menjadi catatan besar dan tolong juga disampaikan nanti Mas Firman kepada Mbak Paris sama Mas Nizam dalam hal ini untuk bisa memberikan kemerdekaan. Termasuk yang terakhir adalah kita belum bisa merdeka karena uji kompetensi masih dikuasai oleh Dikti. Ya. Kami baru rapat kemarin bahwa uji kompetensi disinyalir itu orientasinya adalah uang, karena itu mengumpulkan uang miliaran. Padahal Undang-Undang Pendidikan Nasional mengatakan pasal 36 bahwa uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bersama asosiasi profesi dan atau lembaga yang mendapatkan sertifikasi. Sekarang kebetulan Pak Bohori, saya di tahun 2014 saya membantu memperbaiki masalah WISU dulu tentang kedokteran yang harus dibredel. Jadi waktu itu ketua APTISI Medan ya menemui saya bersama yayasan untuk bagaimana agar WISU itu diselamatkan dari kedokterannya. Itu waktu itu zamannya Pak Joko, dan itu masalah uji kompetensi juga yang saya waktu itu concern untuk membantu WISU, sehingga waktu itu uji kompetensi akan dibubarkan karena memang salah, tidak sesuai dengan undang-undang. Dan Pak Nuh sudah mengatakan oke. Terakhir Pak Nasir di Istana Negara ya, dia menandatangani di depan saya bahwa terjadi kesalahan uji kompetensi, tapi sekarang Mas Nadiem melanjutkan. Nah, ini juga tolong diinformasikan kepada Mas Aris ya, sebagai direktur akademik yang sekarang bertanggung jawab untuk uji kompetensi. Saya kira itu pesan-pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi atas bantuan yang ada juga selama ini kepada WISU.
dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Ada pertanyaan yang masuk ke kita Pak, tapi ke chat kami dari mahasiswa kita nih Pak. Ini karena audiens juga banyak mahasiswa ini. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ada hak mahasiswa belajar misalnya 3 semester di luar prodi. Bagaimana strategi dalam hal pengelolaan pembiayaan baik dengan PTS, Kemdikbud dan perusahaan menjadi mitra? Tentunya kan perlu biaya itu Pak. Mungkin barangkali ada menyangkut dengan biaya. Apakah nantinya mahasiswa berdampak pada pembiayaan? Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua dari Ari Afrian Sahrahab, pertanyaan ditujukan kepada Pak Firman Hidayat dan juga kepada Pak Ghazali Arif. Mengapa kata dia, apakah Merdeka Belajar hanya dimulai dari kampus? Mengapa kita harus membentuk Merdeka Belajar ini dari kampus Pak? Padahal kita dapat melihat saat ini banyak mahasiswa yang kurang aktif dalam perkuliahannya atau tidak menguasai ilmu di bidang yang diampunya, atau dikatakan kuliahnya tersebut tidak dijalankan sepenuh hati. Jadi mengapa kita tidak membentuk Merdeka Belajar sejak dari awal, dari SMA misalnya? Karena jika ada terjadi penyimpangan di bangku universitas, dapat diorganisir dengan lebih mudah. Contohnya seperti yang dikatakan Pak Ghazali Arif tadi, bahwa banyak mahasiswa yang tidak tahu tujuannya kuliah itu apa, kira-kira begitu. Mungkin nanti ada tanggapan dari Pak Ghazali, Pak Wahyu Triyono juga, dan juga Pak Firman. Kemudian juga satu lagi, ini masalah mitra ini Pak Ghazali. Bapak sebagai salah seorang direktur utama di BUMD, tentunya kan kita dari perguruan tinggi akan mengadakan mitra. Bagaimana kira-kira kebijakan dari misalnya perusahaan-perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan kita perguruan tinggi dalam rangka menyahuti implementasi daripada kurikulum kampus Merdeka tersebut? Jangan pula terjadi nanti seperti yang di pertanyaan pertama tadi, terkait dengan pembiayaan, terkait dengan regulasi, karena bukan hal yang selama ini hal yang sering terjadi juga. Terkadang mahasiswa kita kalau mengadakan penelitian-penelitian di beberapa, dalam tanda kutip, beberapa instansi baik pemerintah ataupun swasta, tentunya mengalami sedikit kesulitan gitu. Jadi mungkin Pak Budi Jatmiko juga bisa nanti menambahkan juga bagaimana kira-kira strategi atau tantangan dihadapi dalam konteks implementasi kurikulum kampus Merdeka ini. Jangan-jangan ini hanya ada di internal kita di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sementara di instansi lain, di departemen-departemen lain belum bisa menyahuti apa yang telah kita buat di dalam kebijakan Kemendikbud tersebut. Karena terus terang saja memang dalam secara retorika barangkali pihak stakeholder sangat menginginkan lulusan kita lulusan yang benar-benar yang aplikatif di lapangan. Tetapi tentunya sosialisasi ini juga harus secara integrated antara departemen dengan departemen, antara korporasi dengan perguruan tinggi dan juga dengan kementerian. Barangkali mohon ditanggapi Pak, dimulai dari Pak Ghazali Arif dan menyusul nanti Pak Wahyu dan seterusnya Pak Budi dan Pak Firman. Silakan Pak Ghazali. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Ada suara. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Jadi kalau masalah kebijakan, kenapa harus di kuliah, kenapa enggak itu ya pemerintah lah yang punya kebijakan. Tapi kalau saya bilang memang sebenarnya kalau bisa dilatih dari sejak SMA pun itu tidak masalah. Harapannya apa? Supaya mereka tidak hanya textbook, tapi bisa menguasai secara kondisi real. Makanya saya bilang, kenapa perlu adanya database? Artinya memang kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa sih ekspektasi dari seorang mahasiswa masuk satu perguruan tinggi. Baik juga termasuk fakultasnya, jurusan apa dia.
Sehingga itulah tanggung jawab selaku pendidik nanti, bagaimana caranya bisa mempersiapkan mereka itu sesuai dengan harapan mereka. Kemudian dengan kemitraan, sebenarnya begitu saya ini lebih kurang 30 tahun lalu saya tinggalkan Sumatera Utara. Jadi saya kembali ke Sumatera Utara dan ketemu teman-teman, dan sebenarnya di BUMD kita pun sudah ada yang di luar dari Pulau Sumatera ini punya ikut PKL sama kita. Bahkan saya salah satu contoh di alma mater ini di WISU, kami dengan rektor pun sudah ada bikin MOU yang untuk kemajuannya, untuk penelitian. Bahkan saya bilang sekarang sudah ada mulai lagi untuk menyelesaikan studi dengan penelitian untuk selesaikan S1 dan S2. Dan inilah harapan nanti supaya betul-betul berkesinambungan. Karena saya pikir itu tadi, saatnya sekarang kita ini sarjana itu bukan dengan bangga hanya memegang ijazahnya, tapi dia harus bisa dengan kemampuan dia untuk langsung berbuat. Jadi saya itu tadi merasa miris juga, karena 30 tahun saya perguruan tinggi yang katanya top di Indonesia ini, ketika ketemu dengan saya terpaksa masih harus di training. Makanya harapan saya dengan kita membuka kerjasama, itu mahasiswa-mahasiswa bisa berkembang. Contoh waktu saya pengembangan sagu, saya juga sempat mengembangkan sagu, ikut komunitas sagu. Itu dari Kochi University pun datang tempat kita untuk melihat menyelesaikan studi S1 dan S2, bahkan S3 gitu. Nah, yang satu lulusan sudah ada juga dari IPB, terus S2, S3-nya ngambil dari Kochi University, selesailah di tempat kita dia mengambil untuk pengembangan sagunya. Jadi artinya apa? Artinya memang kerjasama ini perlu. Kalau kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita dengan baik, dan mereka itu fleksibel, insya Allah, ke depannya negara kita akan jauh lebih maju, karena sumber daya cukup banyak, sumber daya alam kita cukup banyak, cuman pengelolanya. Ya, seperti yang terdahulu tadi menyampaikan, memang spiritual question itu penting, artinya moral, etika, attitude itu penting, karena memang sepintar apapun dia, makanya kalau dikatakan kejujuran itu nomor satu, integritas itu penting. Nah, dengan harapan, kalau bisa dengan sosial masyarakat, realnya kita bisa kembangkan, dan spiritualnya berkembang, insya Allah, dia punya ilmu pengetahuan yang bisa diamalkan, bukan hanya untuk dunia, tapi akhirat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zali, mungkin ditambahkan Pak Wahyu Triyono, silakan Pak. Saya kembali fokus kepada yang saya utarakan di awal, bahwa kampus harus siap diri untuk menghadapi kampus merdeka belajar. Pertama, saya berfokus kepada apa yang disebut dengan University Entrepreneurship University itu. Keputusan Ristek Dikti itu sudah tegas kepada seluruh university untuk memiliki mata kuliah wajib entrepreneurship atau kewirausahaan di kampus-kampus di mana kampus itu berada di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Artinya konsentrasi kepada entrepreneurship bukan hanya sejak dari perguruan tinggi, di SMA, SMU, SMK, dan yang lain-lain juga sudah diwajibkan untuk ada mata kuliah atau mata pelajaran kewirausahaan. Entrepreneurship ini harus didukung bukan hanya dari sisi beban SKS yang hanya 2 SKS, hanya pengenalan saja, tetapi sudah masuk kepada pendampingan di 2 SKS selanjutnya, dan di SKS ketiganya, 2 SKS lagi, minimal 6 SKS itu sudah diikuti oleh mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat untuk menjadi entrepreneurship, harus didampingi oleh inkubator untuk menjadi startup mahasiswa. Jadi kampus juga harus menyambut ini dengan kesiapan diri, bukan berpangku tangan. Artinya bahwa di depan semua kita, perubahan sedang berlangsung. Kebijakan sudah diputuskan oleh kementerian dan oleh legislatif, bahwa kita harus menyambut itu dengan kesiapan yang paling minimal, ya bagaimana
untuk para mahasiswa-mahasiswa yang berbakat menjadi entrepreneurship itu harus didorong dengan kebijakan menambah beban SKS minimal 6 SKS di perguruan tinggi. Saya kira tanpa kesiapan perguruan tinggi untuk menyambut perubahan itu ya nonsen semuanya. Jadi sebetulnya tergantung dari perguruan tinggi masing-masing untuk menangkap arah perubahan ini, dan kita berharap bahwa fasilitasi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia yang dipimpin Pak Budi ini begitu-begitu baik, sehingga bisa membantu perguruan tinggi swasta yang terpencil di daerah bisa mengikuti program Merdeka Belajar ini. Termasuk kepada Kemendikbud tentu bisa memfasilitasi secara adil seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya katakan bahwa kiamat akan ada di depan perguruan tinggi atau bubarnya perguruan tinggi kalau dia tidak mengikuti perubahan-perubahan yang sedang terjadi di depan kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan tinggi yang tidak ingin berubah ya Pak. Ya barangkali Pak Budi Jatmiko bisa menambahkan terkait dengan masalah pembiayaan tadi juga, kemudian kenapa baru sekarang kita cerita Merdeka, kampus Merdeka, kenapa enggak sekolah Merdeka dari mulai TK barangkali Pak kan, dan juga tadi terkait dengan masalah apa namanya, ada yang mengganjal Pak Budi sebenarnya, mungkin Aptisi bisa berperan di situ ya. Karena kelihatan sekali regulasi atau kebijakan atau goodwill dari beberapa instansi juga tidak care dengan perguruan tinggi. Terkadang kita lihat ya, terus terang mahasiswa kita juga di berbagai perusahaan masuk juga penelitian research misalnya, ya kan, ada juga terkadang mengalami kesulitan karena pimpinannya juga barangkali kurang kooperatif, apalagi dengan konteks Merdeka Belajar ini Pak. Bagaimana Pak Budi? Silakan Pak. Agak singkat Pak, waktu kita sudah sangat terbatas. Kenapa? Ini menyangkut pembiayaan. Biaya kita ini sulit karena regulasi tidak memberikan penekanan kepada industri. Nah, itu saya sudah ulang-ulang dari tahun 2000, zamannya Pak SBY, terakhir Pak Jokowi, tahun 2017 di Wanti Press saya sudah bicarakan tentang itu, dan sekarang sudah ada yang disebut dengan pembebasan pajak kepada industri yang akan membantu perguruan tinggi. Tetapi ini belum disosialisasi. Nah, kalau menurut saya bukan itu saja, tapi syarat mendirikan industri harus kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, sehingga pembiayaan nanti bisa di-share oleh industri. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, hak belajar 3 semester. Apakah nanti mahasiswa harus bayar kalau kerjasama misalnya dari IWISU mau ngambil ke ITB, ke UNPAD, ke UI, ya harus bayar SKS tambahannya itu. Nah, karena mereka memilih itu. Nah, ke depan ini harusnya tidak boleh saling membayar, karena nanti dibebankan kepada pemerintah yang kalau tadi di perguruan tinggi di negeri itu sudah ada BOT ya, biaya mahasiswa yang setiap saat kapanpun mahasiswa negeri dibayar oleh pemerintah. Nah, ke depan pemerintah juga harus memperhatikan PTS. Nah, agar ini programnya Mas Nadiem bisa berjalan dengan baik, maka sebaiknya biaya operasional PTN seperti itu dikeluarkan juga buat PTS. Jadi seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kemerdekaan itu tidak dari SD, SMP, SMA? Tidak bisa, karena dalam konteks Bloom, pembelajaran itu ada level rendah dan level tinggi yang disebut dengan HOT. Dimensi proses kognitif dari lower order cognitive thinking skill ke higher order cognitive thinking skill atau HOT itu bisa dilakukan setelah perguruan tinggi. Nah, kesalahan kita yang paling fatal, pendidikan di Indonesia itu hanya mengingat dan memahami, dan cirinya dosen tidak maju, guru tidak maju, hanya memberikan penilaian melalui daya ingat tes. Nah, itu salah. Maka Mas Nadiem udah bagus menghilangkan ujian
nasional buat anak SD, SMP, SMA. Karena salah, kita tidak bisa mensamaratakan. Dalam konteks yang disebut dengan HOT, High Order Cognitive Thinking Skill, ya, tadi yang sudah diucapkan Mas Tri, bahwa kehebatan seorang mahasiswa bukan dia menghafal, mengingat, memahami, dan mengaplikasikan, tetapi dia harus meningkat kepada yang disebut High Order Cognitive Thinking Skill atau HOT, yaitu bisa menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi atau sintetis. Nah, diharapkan Kampus Merdeka menghasilkan mahasiswa yang bersintetis. Jadi, anak-anak SD, SMP, SMA boleh dilakukan dengan HOT, tetapi dia harus belajar yang namanya tepat waktu, ya. Kemudian dia harus belajar kedisiplinan dan sebagainya. Memang tidak bisa sama dengan anak perguruan tinggi, maka disebut dengan siswa dengan mahasiswa. Artinya siswa masih perlu pendampingan, mahasiswa tidak perlu pendampingan. Mereka diberikan kemerdekaan seperti nama Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, karena disebut dengan mahasiswa. Mereka tidak perlu diatur, tetapi mereka adalah dibimbing atau didampingi. Nah, kesalahan paling mendasar adalah kita mengajarkan di mahasiswa, padahal mahasiswa itu anak-anak cerdas yang boleh didampingi, tetapi dia ke tingkat yang tertinggi yang disebut dengan higher order cognitive thinking skill, di mana mereka harus menghasilkan kreasi atau sintesis. Begitu, Pak. Prof, atas penjelasannya. Kemudian dari Pak Firman Hidayat, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin sudah lengkap disampaikan oleh Pak Budi. Mungkin saya akan menambahkan terkait dengan pembiayaan seperti apa ketika mahasiswa kita magang gitu. Itu memang inilah kuncinya MOU, inilah kuncinya dokumen kerjasama. Bagaimana kita di perguruan tinggi bagian ataupun divisi kerjasama kita mampu merancang atau menegosiasikan dengan mitra-mitra kita terkait dengan pembiayaannya. Jika bisa dibayar oleh mitra kita, itu akan lebih baik lagi. Tetapi jika tidak, memang itu tergantung dari kemampuan dari mitra kita juga. Jadi tidak bisa kita paksakan harus mitra kita itu memberikan uang saku kepada mahasiswa kita, padahal kemampuan mitra kita tidak ada gitu. Jadi memang itu kembali kepada kemampuan negosiasi perguruan tinggi untuk menyusun dokumen kerjasamanya. Jangan sampai ketika magang itu tidak ada dokumen kerjasamanya dan terjadi kasus-kasus kita tidak bisa mencari referensi, rujukan untuk penyelesaiannya seperti apa. Itulah pentingnya dokumen kerjasama dalam setiap implementasi kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mungkin dari Dikti juga ada beberapa program untuk magang ini nanti ke depannya yang akan pembiayaannya oleh Dijen Dikti. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman Hidayat dari mewakili Menteri Pendidikan Kebudayaan telah memberikan penjelasan kepada kita. Dengan Pak Profesor Johar masih bersama dengan kita, Pak? Dengan Pak Prof Johar, apakah masih bersama-sama dengan kita di ruang Zoom ini? Kami ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak selaku tentunya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana menyampaikan keluhan atau barangkali tantangan yang dihadapi di lapangan dalam konteks implementasi kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini. Karena terus terang, terutama kami yang di daerah di Sumatera Utara, barangkali gaungnya sudah mulai terasa, tapi dalam konteks implementasinya masih banyak kita yang belum paham betul, ya kan? Dan juga kita masih gamang. Dan seperti yang kami katakan tadi, yang perlu kita wanti-wanti Pak Prof Budi Jatmiko adalah bagaimana sinergi kita dengan stakeholder atau mitra kita. Seperti saya katakan tadi, barangkali kalau kita dari UISU, kita sangat bersemangat luar biasa, apalagi dengan Fakultas Pertanian yang notabene kelebihannya adalah banyak alumni sudah berhasil di instansi Pak Budi, Pak Firman,
banyak sudah berhasil karena perguruan tinggi ini sudah sangat senior, sudah sangat sepuh, sudah sangat tua ini. Tua artinya sudah sangat menghasilkan banyak lulusan, 70 tahun hampir, tahun depan 70 tahun. Kebetulan Pak Ghazali Arif salah satu alumni kita, baru satu nih Pak Budi yang kita tampilkan pada hari ini, dan juga Pak Prof Johar juga adalah dosen dia, dosen beliau, dosen Pak Ghazali Arif. Ya Pak Firman, jadi memang ini luar biasa, sehingga pada hari ini kita mengedepankan ini. Mengapa Fakultas Pertanian yang menggelar kegiatan ini? Karena memang kita punya keunggulan dan kekhasan kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, terutama pada hari ini hostnya adalah program studi agribisnis dan program studi magister agribisnis. Kami berharap momentum ini menjadi momentum yang terbaik kepada kita dalam berkolaborasi. Karena sekarang ini seperti yang dikatakan Pak Firman tadi dan juga Pak Budi tadi, tidak ada lagi beda antara lulusan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, Pak. Ya, tapi kan terasa juga kita Pak Budi, kalau kita dalam proses akreditasi juga masih nampak juga, masih ada juga kurang merdekanya sedikit di sana sini, kan begitu ya. Memang terasa itu, apa boleh buat, kita pun pahamnya itu Pak Firman, karena memang ya begitulah situasinya di negara kita pada hari ini. Tapi kita berharap kebijakan dari Pak Menteri yang sudah mengedepankan kampus merdeka, merdeka belajar, berarti suatu revolusi yang luar biasa lah. Kita merasa sangat tersanjung dengan terobosan ini. Tinggal sekarang mahasiswa kita dan juga para dosen juga harus kita sedemikian rupa kita sosialisasikan sehingga tidak ada kegamangan bagi kita dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Dan barangkali seperti dikatakan Pak Prof Budi tadi, COVID-19 ini malah memberikan berkah kepada kita, mempercepat terjadi akselerasi dalam rangka menambah wawasan sang dosen seperti saya atau dosen sudah berumur, barangkali bisa mau tidak mau harus berinovasi dan harus belajar teknologi baru lagi. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kita mohon closing statement dari masing-masing narasumber kita hari ini. Dimulai dari yang pertama, Pak Prof Johar sudah barangkali ada kegiatan di Dewan. Kita mulai dulu dari yang paling junior dulu barangkali, dari Pak Wahyu Triyono. Silakan Pak, ada closing statement, jangan lama-lama Pak, 1 menit barangkali, supaya juga sampai ini pesan kepada Pak Menteri ya Pak Firman ya. Silakan Pak Wahyu. Oh ya, bahwa belajar dan merdeka itu bisa dilaksanakan dengan sistem kolaborasi semua stakeholder yang terkait dimanapun, mulai dari pemerintah pusat maupun yang ada dimanapun. Kolaborasi itu penting untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang kedua, bagaimana pendidikan dengan perubahan kurikulum apapun, yang paling terpenting saya ingatkan adalah akhlak atau attitude itu lebih penting daripada pengetahuan atau keterampilan dan keahlian. Tanpa attitude atau akhlak yang baik, pendidikan dengan model apapun tidak ada gunanya. Kita akan bersepakat bahwa akhlak itu lebih utama dari segala-galanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ghazali Arif, silakan Pak Direktur, closing statementnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Kampus Merdeka ini kita harapkan memang bisa memajukan sumber daya manusia lebih fleksibel. Seperti rencana secara nasional adalah untuk menuju ketahanan nasional. Jadi semoga dengan semua kegiatan yang direncanakan untuk menjadikan Kampus Merdeka ini harus komitmen, konsisten, dan peduli. Tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa ada peduli, komit, dan konsisten. Saya pikir itu aja kata kuncinya. Insya Allah kalau itu berjalan, akan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara? Jelek kali. Dalam berbuat dan bertindak. Kemudian closing statement berikutnya dari Pak Profesor Budi Jatmiko, Ketua PTC, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bohri. Apapun hasil dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka,
tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ada dua utama, yaitu pertama, pendidikan harus menghasilkan kepemimpinan. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi tidak ada program studi hebat, tidak ada perguruan tinggi hebat, tidak ada fakultas yang hebat kalau dalam program studi dan mata kuliahnya tidak ada mata kuliah kepemimpinan. Jadi wa'id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilu fil ardi khalifah. Itu pertama, ajarkan pendidikan kepemimpinan. Yang kedua, menjadikan lulusan itu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Jadi jadikan ya semua para mahasiswa mengabdikan diri hamba ini kepada Allah semata. Jadi ada dua tujuan utama. Jika semua pengajaran tidak menyandarkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi masalah besar. Apapun programnya tidak akan menjadi baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi baik kemaslahatan dunia akhirat. Maka Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan pendidikan ini dua, yaitu akhlakul karimah yang menjadikan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, bahwa semua Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdikan, menghambakan, beribadah pada Allah. Jadikan ilmu yang kita miliki untuk menghambakan diri pada Allah dan menjadikan kita pemimpin yang mensejahterakan masyarakat, khalifah fil ard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Jatmiko, Ustadz Profesor kita ini. Mudah-mudahan jadi masukan berharga kepada kita sivitas akademika yang ada di Universitas Islam Sumatera Utara. Terakhir, the last but not least, kita akan mendengarkan closing statement dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Firman Hidayat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup, dapat kami sampaikan bahwa memang tujuan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ataupun pendidikan secara umum adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak mulia seperti yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Tentu dengan ada kehadiran Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kita harapkan 100 tahun Indonesia merdeka, kita memiliki sumber daya manusia yang terampil, memiliki kompetisi tinggi dan dapat bersaing di tingkat global. Dan tentu saja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak dapat berdiri sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat berdiri sendiri, berjalan sendiri dalam mensukseskan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Tidak bisa hanya oleh PTN, tetapi juga harus didukung oleh seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ada 3.100 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita perlu melakukan sinergi secara bersama-sama. Kata kuncinya adalah dalam mensukseskan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar adalah sinergi, kerjasama. Satu kampus dengan kampus lainnya dapat saling berkolaborasi, dapat saling berbagi ilmu pengetahuan, dan dapat saling menjalankan sebuah program secara bersama-sama. Perguruan tinggi besar, perguruan tinggi menengah, perguruan tinggi kecil dapat saling berkolaborasi secara bersama-sama. Demikian, mungkin itu saja kata penutup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Joel Arifin Husin sudah bergabung dengan kita kembali. Gak apa-apa Pak Firman ya, kita mohon juga closing statement dari Ketua Senat atau Ketua Dewan Guru Besar Universitas Islam Sumatera Utara, juga yang paling senior di antara kita. Dipersilakan kepada Datuk Sri Profesor Dr. Insinyur Haji Joel Arifin Husin. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya karena kita dengan Menteri ini pun masih berjalan. Kita jalan terus. Saya bisa dengar tadi, tapi jangan pakai dua kuping. Ini konsep ya, Kampus Merdeka Belajar ini kan baru, jadi perlu kita kawal, ya kita berikan masukan-masukan sehingga dia betul-betul melengkapi, sehingga nantinya dapatlah seperti apa yang kita inginkan.
Terutama yang kita lakukan nanti adalah pembangunan karakter. Karakter kita ketinggalan, ya ketinggalan sekali. Contoh yang mudah sekali, antri nggak pernah dipelajari di sekolah kita. Ya, saya baca di buku antri itu 4 halaman buku, ada isinya tentang antri. Antri itu 4 halaman. Apa itu antri? Apa guna antri? Apa keuntungan antri? Apa kurian antri? Kita satu baris pun nggak pernah ada. Salah satu contoh. Nah, ini yang perlu kita lengkapi sehingga betul-betul disiplin, kejujuran itulah. Ya, bangsa kita sekarang kacau balau ini kan kejujuran itu ditinggirkan. Nah, kejujuran adalah bagian utama. Kenapa? New Zealand, Denmark, ya, Finlandia itu negeri yang miskin dibanding negeri kita. Kenapa mereka maju? Karena kejujuran itu bagian utama dari kehidupan mereka. Dengan kejujuran mereka bisa hidup. Nah, ini contoh yang paling bagus. Dan itu mayoritas agama kita mengajarkan itu, tapi kita nggak peduli. Jadi kita nggak back to Quran, back to Allah, back to Rasul. Insyaallah Indonesia akan berjaya, hebat jika kita kembali ke pencipta kita. Terima kasih, mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Maka demikianlah acara kita pada pagi sampai siang ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Firman Hidayat mewakili Pak Menteri. Kemudian terima kasih kepada Prof Budi Jatmiko, Ketua UAPTC Pusat. Kemudian terima kasih kepada Pak Wahyu Triyono dari akademisi. Ya, kemudian terima kasih kepada Pak Direktur Utama Pak Ghazali Arif. Dan terima kasih kepada terutama senior kami Pak Profesor Dr. Johar Arifin Husin. Selamat bertugas Pak, sehat-sehat selalu. Dan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian WISU, Ibu Dr. Murni Sari Rahayu. Kemudian juga terutama kepada Pak Rektor juga yang telah berkenan untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita simak, dapat kita cermati, dan mudah-mudahan implementasi daripada Kampus Merdeka, kurikulum Merdeka Belajar ini bisa kita laksanakan secepat-cepatnya, karena tentunya ini aspirasi dari umat. Walaupun di sana sini masih banyak tantangan, tentunya ini proses. Dan kepada seluruh peserta, kepada Bapak Ibu dosen, kepada stakeholder, kepada alumni, kepada para mahasiswa yang telah bergabung pada kesempatan ini, luar biasa atas atensinya sehingga bertahan terus sekitar 3,5 jam dengan audiensi sebanyak ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah SWT dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan konsep Kampus Merdeka. Demikian barangkali dari kami atas nama penyelenggara program studi agribisnis dan program studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridho dan berkah pada webinar kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof Budi, Pak Wahyu, Pak Johar.